Ini 90 juz, Pak. Lalu saya tanya, Ustaz, boleh saya lihat Qurannya? Barangkali saya ini, wah ini menarik bagi saya, Ustaz. Boleh saya lihat Qurannya? Oh, Qurannya belum dikeluarkan, masih disembunyikan. Hah? Loh, kenapa disembunyikan? Lah, kalau dibuka di bawah akan dirubah lagi oleh kalian Ahlussunnah wal Jamaah. Belum ada apa-apa sudah mau fitnah kami. Lalu di mana Qurannya? Sekarang disembunyikan, dipegang oleh Imam Mahdi yang kami tunggu, Al-Mahdi Al-Muntazar, yang nanti akan keluar dari Samara, yang nanti juga akan membebaskan Palestina. Oh, pantas kenapa Iran membela Al-Aqsa Palestina, kenapa Libanon, Yaman membela Palestina, karena mereka pun meyakini Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan keluar dari Samara Irak akan membebaskan Palestina juga. Makanya sekarang bergabung Yaman, Libanon, Iran kan, membantu Palestina. Ya, Bapak Ibu sekalian mati Allah, hari ini nampaknya perang Gaza itu sudah mulai mengalami arah yang sudah berwarna lain. IDF, Israel Defense Forces, itu sudah mulai menarik beberapa semua pasukannya dan akan diarahkan ke Libanon. Hari ini kita menyaksikan negara-negara yang berakidahkan Syiah, baik Yaman dengan Syiah Khautiyahnya Husain Badruddin Al-Khouti, Suriah dengan gerakan Syiahnya Nushairiyah, nama dari pendiri Syiahnya Muhammad bin Nushair An-Numairi, seniornya Khomeini di Iran. Iran sendiri kemudian berlabuh di Libanon, dan kita tahu Libanon pun berakidah Syiah. Hasan Nasrullah akidahnya Syiah. Ya, ayah bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa data yang saya dapatkan bahwa ternyata mereka berakidah Syiah. Ya, dan sayang sekali ada umat Islam yang salah menyikapi mereka, seolah-olah mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlussunnah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, di depan saya, bagi saya, mohon maaf bagi saya sendiri, jika berbeda pendapat mohon maaf. Karena kemarin di Lombok ada alumnus Al-Azhar Kairo yang ternyata berbeda pendapat dengan saya. Beliau mengatakan Syiah masih bagian dari Islam. Saya mengatakan itu bukan bagian dari Islam. Halo, jamaah? Jamaah, masih bersama saya? Waktu kita panjang? Siap. Sampai zuhur Jumatan. Bapak Ibu dan Teman-teman, sekali lagi saya mengatakan demi Allah, dari apa yang saya alami dan ketika saya berhadapan dengan mereka Syiah, ulama Syiah di Bandung, di Jakarta, ya, maka saya mengatakan Syiah bukan bagian dari Islam. Suatu hari saya ditelepon oleh jamaah kami, Ustaz, tolong selamatkan kami, Ustaz, tolong selamatkan anak saya si Neng, Ustaz. Kalau Ustaz sayang pada kami, bingung saya Pak, terutama kalimat yang terakhir, tolong selamatkan si Neng anak saya. Bayangan saya sebagai laki-laki, berarti saya disuruh kawin sama si Neng. Begitu saya lari ke sana, sekiranya rumahnya kebakaran, kebanjiran, ternyata tidak. Dan si Neng sudah menggendong bayi. Gening sudah punya anak, berarti bukan dikawin. Biasa laki-laki, Pak. Bu, jangan bilang sama istri saya, Bu, ya. Ya, saya berani bilang gini karena istri saya nggak ikut ada di penginapan, Pak. Ternyata anaknya masuk Syiah. Dan anaknya si Neng ini nggak mau bicara. Ustadz, kalau saya bicara Ustadz akan membantah saya dengan berbagai macam dalil. Ustadz, percuma, saya tidak akan bicara. Ustadz ngobrol dengan Ustadz kami lagi saya. Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya saya tidak bicara. Maka hari Jumat saya ditelepon lagi untuk bertemu dengan Ustadznya. Alhamdulillah bertemulah saya dengan Ustadz Syiah ini. Dari rumah saya membawa oleh-oleh dari Beirut, Libanon. Tafsir Mufradatil Quran wal Bayan karya Dr. Hasan Sadikin. Kenapa saya bawa itu? Karena Libanon kan ada Hasan Nasrullah, pemimpinnya Syiah dengan gerakan Hizbullah, bukan Hizbullah ya. Kalau Hizbullah pasukan Allah, ini Hizbullah. Ya, ada tulisan LAT ada. Betapapun mereka sekarang ini komit membantu Palestina. Kenapa mereka membantu Palestina? Baik. Dan yang kedua saya membawa hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis fikih kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani karena dia dari Yaman, Bapak Ibu. Dan di Yaman ada Husain Badruddin Al-Khouti, 2010 melakukan kudeta yang sampai hari ini berkuasa, Khoutiyah. Nah, Ustaz, biar dialog kita efektif, ini Qurannya, ini hadisnya. Silakan Ustaz, Quran surat ayat berapa, hadis riwayat siapa, dari sahabat siapa? Apa kata Ustaz Syiah ini? Maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita juga beda. Hah? Kaget saya.
Quran kita beda, hadis kita juga beda. Ah, begitu ya Ustaz? Ada masalah apa yang salah dengan Quran ini? Ustaz, Quran yang Anda bawa ini sudah ditahrif, dirubah oleh para sahabat, watankes, dan sudah dikurangi oleh para sahabat. Loh, emang Quran yang asli seperti apa? Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib, Mushaf Fatimiyah, jumlahnya 17.000 ayat. Hah? 90 juz dong? Iya, 90 juz. Allahu Akbar. Jadi Quran yang kita pegang ini ternyata palsu menurut mereka, Pak. Ya, subhanallah. Dan Quran yang asli ada 3 kali lipatnya, lebih tebal lagi, 90 juz. Jangankan 90 juz, juz 30 aja belum kelar kita hafalin. Bapak-bapak hafal berapa juz nih? 30 juz apa juz 30? Juz 30 apa 30 juz? Ini 90 juz, Pak. Lalu saya tanya, Ustadz, boleh saya lihat Qurannya? Barangkali saya ini, wah ini menarik bagi saya Ustadz. Boleh saya lihat Qurannya? Oh, Qurannya belum dikeluarkan, masih disembunyikan. Hah? Loh, kenapa disembunyikan? Nah, kalau dibuka di bawah akan dirubah lagi oleh kalian Ahlussunnah wal Jamaah. Belum ada apa-apa sudah mau fitnah kami. Lalu di mana Qurannya? Sekarang disembunyikan, dipegang oleh Imam Mahdi yang kami tunggu, Al-Mahdi Al-Muntazar, yang nanti akan keluar dari Samara, yang nanti juga akan membebaskan Palestina. Oh, pantas kenapa Iran membela Al-Aqsa Palestina, kenapa Libanon, Yaman membela Palestina, karena mereka pun meyakini Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan keluar dari Samara Irak akan membebaskan Palestina juga. Makanya sekarang bergabung Yaman, Libanon, Iran, kan, membantu Palestina, jamaah, membantu Hamas. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan beliau akan keluar? Nanti di akhir zaman, di kebangkitan Islam. Dibawanya di akhir zaman. Lalu selama ini kalian berpedoman dengan apa? Kalau Qurannya masih disembunyikan, dan lagi Qurannya 90 juz, kalau dikeluarkan di akhir zaman tidak ada waktu dong untuk mengamalkannya. Makanya 90 juz, Bapak Ibu, kan tidak masuk di akal. 10 akidah sesat Syiah yang kami himpun itu nampak semuanya di hadapan Syekh ini, Ustadz Syiah ini. Maka saya cut diskusi kami, debat kami dengan ulama Syiah ini, dan saya katakan, mohon maaf Ustadz, saya kira dialog kita selesai. Dan demi Allah, tolong saksikan semua, saya bilang pada yang hadir, Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Marah beliau. Berarti Anda mengkafirkan saya tidak mengkafirkan Anda. Tapi apa yang Anda sampaikan itu bukan dari Islam. Ya, artinya Anda mengkafirkan saya. Ya Alhamdulillah kalau Anda merasa saya kafirkan. Merah mukanya. Akhirnya belum mengulurkan tangannya dan mengatakan, kalau begitu Ustaz, kita mubahalah. Kita mubahalah Ustaz. Ustaz jangan main-main, saya katakan. Kalau Ustaz menantang saya mubahalah, berarti di antara kita, salah satu di antara kita diazab Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, saya paham itu dan itu yang saya inginkan. Ustaz serius? Ya, saya serius. Masya Allah. Langsung saya ulurkan tangan saya. Saya pertaruhkan iman Islam saya saat itu, saya pertaruhkan keyakinan saya saat itu. Ayo Ustaz, kita mubahalah. Wallah, saya siap. Belum menjabat tangan saya karena marah, merah mukanya. Itu tangan saya dipegang dengan sangat kencang saking marahnya. Kami mubahalah dengan dia. Saya hanya membaca ta'awuz. Mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan saya saat itu. Saya membaca bismillah, ta'awuz, basmillah, dan membaca Fatihah, dan saya membaca doa setelah bersyahadat dan bersolawat. Saya membaca doa, ya Allah, ya Rabb, Allahumma la'an man adalla minna wa yudillu man dalla wa adalla minna la'natan kabiratan allati lam tunzil qablaha wa ba'da hatta takum asa. Ya Allah, laknatlah salah satu di antara kami yang sesat dan menyesatkan dengan laknat yang belum pernah kau turunkan sebelumnya dan sampai akhir zaman. Saya minta begitu pada Allah. Selesai begitu, dia masih qomat kamit, Bapak Ibu. Kenapa? Syahadatnya panjang. Boleh saya perlihatkan syahadat Syiah? Oh, gak ada yang jawab. Boleh saya perlihatkan syahadat Syiah? Ya, berarti waktunya panjang nih. Lanjut jemaah.
Saya butuh 3 pertemuan Pak untuk membahas tentang akidah Syiah. Kita buktikan keyakinan saya kalau Syiah bukan dari Islam. Ya. Itulah kenapa Ayatullah Al-Gharawi, mohon maaf bagi saya ayatul syaitan Al-Gharawi, dia mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdillah laisa ilahana. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib, dan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh Pak, Tuhannya aja beda, mau disebut Islam gimana? Tapi anehnya masih banyak ulama-ulama alumnus Timur Tengah. Mohon maaf, kemarin saya bertemu di Lombok dan saya tanya pada beliau, ini alumnus Al-Azhar Kairo, master. Jadi Anda yakin Syiah bagian dari Islam? Ya, saya yakin Syiah masih bagian dari Islam. Allahu Akbar. Tapi itu masih debat. Debat kami belum selesai. Diskusi kami belum selesai, Bunda. Jamaah, baik. Mohon maaf, ini saya iklan dulu sebentar Bapak Ibu. Boleh ada iklan? Ya, sinetron aja ada iklan Bunda ya. Tapi Bunda pada keluar ini. Ayo Bunda, berikut ini sedikit saya perlihatkan. Saya simpan satu folder khusus tentang Syiah ya Bunda. Dan inilah syahadatnya Syiah. Ya, ada semua, mulai dari azannya, akidah mereka, 10 akidah Syiah saya simpan di sini, seluruh dunia, termasuk di Iran dan termasuk di Indonesia. Salatnya, azannya, wudunya, kiblatnya, hajinya beda semua. Maka mau disebut Islam bagaimana? Baik, saya perlihatkan bagaimana syahadat mereka. أشهد أن أبا بكر وعمر البركة هذا لتلقي. Ini adalah Yasir Al-Habib, semoga Allah melaknatnya. Yasir Al-Habib adalah tokoh spiritual Iran Syiah, dan dia sering keliling dunia termasuk ke Indonesia, ke kota Bandung, hadir di kota kami. Dan dia ini sedang menerima masuk Syiahnya I'lanut Tashayyu'i Al-Akh Idris Al-Maghribi, pengumuman masuk Syiahnya saudara Idris Al-Maghribi dari Maroko. Ini murtadnya dia masuk Syiah, dan ini prosesi masuk Syiahnya. Syahadat al-Islam, wahdaniyat Allah tabaraka wa ta'ala, wal nubuwah wal risalah li sayyid al-anbiya wa khatamihim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, wa al-shahadatu bi imamati wa wilayati al-a'immat al-athhar alaihim as-salatu was-salam, ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار، ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أنه سيد الأنبياء، وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين. Ini syahadat paragraf pertama, karena syahadatnya ada 3 paragraf, dan ini syahadat yang terpendek Bapak Ibu. Sama tidak dengan syahadat kita? Sama, baik. Secara redaksi tidak ada yang menyimpang, betapapun ada redaksi yang berbeda tapi tidak menyimpang. Oke, kita toleran, kita terima. Nah, ini paragraf yang kedua. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، ولي الله صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين حجج الله، حجج الله صلوات الله عليه. Itu paragraf yang kedua. Ada dalam syahadat kita? Tidak ada. Betapapun tidak menyimpang, namun ini tidak ada dan tidak diajarkan Rasulullah pada kita. Ini berarti ada karakter gulu dalam mereka. Ingat, aliran-aliran yang diciptakan Yahudi selalu ada karakter gulu, berlebihan dalam beragama. Berlebihan dalam beragama,
bahkan menganggap selain mereka kafir. Jika ada pemikiran gerakan-gerakan harokah dalam sempalan Islam mengatakan kafir, ahlul bidah, hati-hati, ada Yahudi di belakangnya. Saya berani membuktikannya, Bunda. Saya dapat data dari Gaza terkait dengan konsep ini. Bunda dan Bapak, sekarang paragraf yang ketiga, dan ini yang mengerikan sekali, Ashhadu anna Aba Bakr wa Umar. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار إن شاء الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه. Ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mereka baca di depan saya. Ketika saya diundang pengajian di satu masjid BUMN Indonesia, kebanggaan Indonesia, saya hadir dan saya bahas tentang mereka karena begitu saya turun dari mobil saya di parkiran, mereka datang satu mobil. Oh, orang-orang Iran ini. Saya bilang sama istri, Mi, lihat, ini orang-orang Iran. Jangan-jangan mereka Syiah ini. Betul. Ketika kami sholat, mereka tidak hadir sholat berjamaah bersama kami zuhur. Itu bulan Ramadan, Pak. Karena habis zuhur kami ada kajian di BUMN ini. Selama kami kajian mereka tidak masuk. Begitu selesai kajian baru mereka masuk ke masjid dan mereka sholat. Kelihatan sholatnya, Pak. Allahu Akbar, tidak begini. Oke. Karena ada madhab di dalam Islam juga, Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka tangan begini. Oke, irsal. Ya, maaf ya muskilah, silakan. Ya. Saya perhatikan. Yang terakhir tuh saya tunggu dua. Setelah ruku terakhir, apakah ada kunut? Kedua, ketika salam, apakah mereka menoleh ke kanan dan ke kiri? Mereka tidak. Betul, ternyata setelah ruku yang terakhir mereka angkat tangan. Apa yang mereka baca persis seperti itu. Ya. Allahumma la'an Abu Bakr wa Umar wa Aisyah wa Hafsah wa syari a'da'i ahli baiti Rasulillah. Itu mereka baca dalam kunut mereka. Kalau kita baca Allahumma la'an, ya, al-yahud as-sahayyin wa hizbihim alladhina yuqatiluna wa yuqatiluna al-muslimin, ada sa'adai muslimin wal muslimat. Seperti itu mereka membaca itu, Bapak Ibu. Nah, ini fakta. Masih banyak lagi fakta-fakta lainnya yang kalau Bapak Ibu perhatikan aslinya Syiah Iran, Bapak Ibu akan berpikir mereka tidak punya akidah. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf, ini di streaming? Oh, streaming. Enggak apa-apa. Ya, yang mudah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengerikan sekali. Saya simpan data beberapa Syiah Suriah, Iran, Lebanon. Betapapun hari ini kita berterima kasih kepada mereka. Termasuk saya berterima kasih pada Lebanon, berterima kasih pada Yaman, berterima kasih pada kubu-kubunya yang telah membantu Hamas, Gaza, Palestina menghadapi Israel. Secara manusiawi saya berterima kasih. Namun ada akidah juga mereka yang harus kita luruskan terkait dengan pemahaman Syiah mereka. Semoga Allah bukakan semua fitnah di antara kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini bukan mengadu domba, tidak. Ayo benar mati Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu? Jamaah hormati Allah. Ya, inilah hal yang menarik terkait dengan fenomena akhir zaman. Baik, kita lanjutkan. Ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj di tepi bukit Majidun. Nah, dari sini kita dapat satu penjelasan kenapa para ulama mengatakan akan terjadi perang di akhir zaman. Ada dua jenis. Yang pertama perang Armageddon, yang kedua Malhamatul Kubra. Ternyata Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon, tapi pernah menyebutkan Majidun dan pernah menyebutkan bukit. Nah, bukit bahasa merekanya adalah urah. Urah. Lembah ada sebuah bukit bernama Urah, itu di Syam. Tidak jauh dari Palestina, tidak jauh dari Al-Aqsa. Ada bukit yang bernama Urah.
dan lembahnya dinamakan Majidun. Nah, berarti bukit dan lembah itu bernama Urah Majidun. Oh, dari situ para ulama menyebutnya Armageddon. Perang besar dunia ketiga di mana teknologi masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubro, perang tanpa teknologi. Baik, betul. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Oh, ternyata Rasulullah sebutkan Amerika. Wajar para sahabat tidak paham saat itu, karena memang Amerika zaman Rasul belum ada. Adanya di zaman kita ini. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Menariknya Rasulullah sebutkan mereka dengan sebutan Ratu Dunia. Siapa? Kenapa Amerika disebut Ratu Dunia, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ikon Amerika Serikat apa yang berdiri tegak di tengah laut? Patung Liberty. Patung Liberty itu raja apa ratu? Ratu, Bapak Ibu. Itu ratu yang memegang obor apa es krim? Sepertinya es krim, Mbak. Kalau kepanasan dia makan dulu, panas nih, gerak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Al-Aqsa, ke Al-Quds, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, salah satu destinasi terpenting itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tempat paling tinggi untuk kita melihat Al-Quds. Itulah destinasi yang kami datangi. Di situ ada altar, di mana di altar itu tergambarkan matahari. Disitulah mereka akan segera melakukan ritual animal sacrifices, penyembelihan red heifer. Inilah satu alasan kenapa Hamas menyerang lebih dulu di bulan Oktober kemarin, tahun kemarin. Karena mereka di bulan Maret sampai bulan Juni sudah siap melakukan penyembelihan sapi merah, baik betina ataupun jantan. Dan 4 sapinya sudah dikirimkan ke Israel dari Arkansas, Amerika. Mereka menunggu-nunggu lahirnya sapi jantan yang sama berwarna merah. Qadarullah, sapi jantan itu pun sudah lahir. Ya, itulah kenapa mereka akan segera melakukan ritual seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah sapi merahnya. Merahnya Bapak Ibu, sudah ada. Berarti genap sudah 5 ekor, maka mereka segera akan melakukan penyembelihannya kemudian dibakar. Dan itu akan disembelih di titik spotnya adalah Bukit Zaitun yang berlambangkan simbol matahari, dewa matahari. Darahnya akan dialirkan ke seluruh arah di mana mereka akan membangun kuil Solomon Temple, kuil Haikal Solomon untuk istana the God who stated Messiah. Inilah yang dibicarakan Benyamin Netanyahu apa Setanyahu? Namanya siapa, Pak? Setanyahu, Pak. Setan tahu. Ya. Yang dibicarakan oleh Benyamin Netanyahu dengan rabi tertinggi Yahudi Ashkenazim di Palestina, Pak, di Yerusalem. Ada saya simpan data percakapan mereka. Ini yang membuat maka Hamas memutuskan kita serang lebih dulu. Dan ternyata untuk mengamankan ritual animal sacrifices ini, mereka sudah mempersiapkan 4.000 tentara khusus, tentara elit Israel, spesial IDF, pasukan elit, jumlahnya 4.000. Maka sebelum mereka menyerang, diserang dululah oleh Hamas. Hamas berkumpul dengan para ulamanya, memutuskan ini harus diserang lebih dulu. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah ini merupakan permulaan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah di dalam hadisnya terkait dengan perang akhir zaman ini? Bapak Ibu, sedikit lagi boleh saya sampaikan? Saya minta waktu 7 menit lagi, boleh? Setelah itu kita serahkan pada Ustadz Randi Ilhamzah. Jamaah, oi jamaah, lanjut. Masya Allah. Sementara itu Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah, Palestina. Semua negeri datang dari laut dan udara. Dari laut dan udara. Yaman dari laut, Amerika pun memasuki laut Yaman, dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya.
dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia. Di situ Al-Mahdi memberi peringatan pada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dan dalam pasukan yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Dalam kelompok kekuatan Al-Yahudi Al-Khazar, Rasulullah menyebutkan Al-Khazar. Bangsa Al-Khazar ini adalah bangsa Yahudi yang membantai ribuan orang-orang Kristen Ortodok di Rusia. Bapak Ibu pernah mendengar tragedi Bolshevik? Itu dia, Pak. Beberapa gereja dibakar, puluhan gereja dibakar di Rusia, ratusan ribu orang-orang Kristen Katolik, Kristen Ortodok Rusia melarikan diri menyelamatkan dan dibantai. Dan mereka adalah Yahudi Khazar. Subhanallah, Khazar. Dan Rasulullah menyebutkan Khazar dalam hadis ini. Dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah akan sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan dan langit terbakar untuk mereka dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia. Bapak Ibu, hari ini mereka mengutuk Zionis Yahudi seluruh dunia atas kebiadaban mereka membantai Gaza dan Rafah. Dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di bumi Syam dan kejahatan titik-titik. Teks sudah tidak terbaca lagi karena terlalu lama. Bapak Ibu, dari semua hadis yang disampaikan Abu Hurairah tentang bejana ilmu yang kedua akhir zaman ini, saya crosskan dengan perang dunia ke-1, dengan perang dunia kedua. Bapak Ibu, semuanya mirip Bapak Ibu, semuanya sama. Ya, terkait dengan gempa Hiroshima dan Nagasaki juga bom atom Hiroshima dan Nagasaki sama. Ini merupakan salah satu alasan bagi Amerika untuk menghukum Jepang setelah menghancurkan pasukan mereka dan juga menghancurkan Pearl Harbor. Ya, dan ini bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Masyarakat Jepang, terutama Hiroshima dan Nagasaki, tidak membayangkan kalau itu adalah detik-detik terakhir mereka. Albert Einstein menyesal setelah mengetahui bahwa bom yang dibuatnya menjadi senjata pemusnah manusia bangsanya sendiri. Ini kondisi detik-detik hancurnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu gambaran perang dunia ke-1 dan kedua. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ada 140.000 jiwa menjadi korban dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ayah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang dirasakan oleh saudara-saudara kita hari ini di Gaza, Palestina, Bunda. Ayah, kita menyaksikan bagaimana kebiadaban Zionis Yahudi membantai saudara-saudara kita di Gaza dengan sangat biadab. Ini adalah rudal-rudal yang kami lihat ya Bunda, ketika kami berada di Ramallah saat itu. Saya sebetulnya sedang menuju ke Al-Khalil Hebron, ke makam Nabi Ibrahim Al-Khalil. Namun kami dihadang oleh tentara IDF. Kami tidak bisa melanjutkan karena ada panser-panser yang lewat membawa bom-bom ini, rudal-rudal ini. Dan rudal-rudal ini adalah rudal yang menghancurkan saudara-saudara kita Gaza 2018, bulan Ramadan Bapak Ibu. Ayah Bunda, di antara rudal-rudal ini ada yang dibuat dengan uang umat Islam. Kenapa? Karena ada produk-produk Yahudi di sana yang dibeli dan dikonsumsi oleh umat Islam. Harusnya umat Islam harus sudah memboikot sebagai bentuk komitmen mereka. Ya Bunda, dan yang saya sedihkan adalah ketika saya keluar dari Masjidil Haram Bunda, Starbucks, McD berdiri dengan kokoh di depannya, KFC, Pizza Hut, dan itu penuh yang membeli umat Islam. Ini buktinya bahwa di Mekah seperti ini. McD sudah jelas produknya mendukung genosida Israel, umat Islam masih membelinya. Ini di Masjidil Haram. Starbucks juga sama. Bahkan ini di Masjid Nabawi Bunda. Ayo, ini saya lakukan langsung. Saya sorot dengan kamera saya sendiri. Ini Februari kemarin, awal Maret, langsung tidak jauh dari makam Nabi Muhammad SAW, dari Raudah Bapak Ibu, langsung di depan Masjid Nabawi. Sementara di Amerika, di New York City, 48th Street, 6th Avenue, mungkin itu bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Nah, mereka rela ngantri berjam-jam demi menunjukkan komitmen mereka kepada Gaza, Palestina, menolak genosida dan benci kepada pembantaian. Mereka boikot produk-produk Yahudi. Mereka rela berjam-jam mengantri demi membeli produk yang pro Palestina, pro Gaza, karena keuntungannya untuk Gaza. Bapak Ibu, tolong tunjukkan pada saya, ada tidak salah satu dari mereka yang berkerudung?
Ada di antara mereka yang berjenggot, berhijab seperti kita? Tidak, karena mereka bukan muslim. Sengaja mereka berjualan untuk produk, keuntungannya itu dikirimkan langsung 100% ke Gaza ya bunda. Hari ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memahami derita besarnya penderitaan rakyat Gaza Palestina, tidak perlu menjadi seorang muslim, tidak perlu. Tidak perlu kita menjadi seorang mukmin untuk mengetahui siapa yang paling biadab, teroris yang sesungguhnya di muka bumi. Cukup kita menjadi seorang manusia yang punya akal sehat dan hati nurani, kita akan paham siapa teroris yang sesungguhnya di muka bumi dan bagaimana penderitaan saudara kita di Gaza akibat kebiadaban mereka. Ayah muda rahmati Allah. Sambil Ustaz Randi nanti bersiap-siap, ya saya sudah berakhir Bapak Ibu. Berikutnya nanti akan saya serahkan mic ke Ustaz Randi Ilhamsah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah mereka membantu saudara-saudara kita di Gaza. Yang punya hutang kemerdekaan pada Palestina, sudah barang tentu kita wajib membantu mereka. Haram kita berdiam diri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man istayqadha wa lam yahtam bi amdin muslim falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari sedikit pun tidak terbesit kepeduliannya kepada saudaranya yang menderita, dia bukan umatku. Jangan sampai Rasulullah tidak mau mengakui kita sebagai umatnya hanya karena ketika kita diam saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Bunda, silakan Ustaz Andi.